Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita sedang melakukan proses pemanenan mulsa organik yang berada di tempat wadah pakan, ya, wadah pakan ternak, yang dimana kita peroleh ya dengan memanfaatkan sisa bekas limbah pakan ternak, ya, yang dimana ini kandang ternak kami dilakukan secara umbaran semacam ini, dan ini sersa-sersa bekas pakannya semacam ini kita manfaatkan sebagai mulsa organik, yang dimana ini jauh lebih ekonomis, ya, kami mencarinya lebih ekonomis karena kami membudidayakannya di lahan yang lahan persawahan yang tak ada hujan, ya kawan-kawan. Jadi karena kondisi saat ini cuaca juga tidak menentu, ya, iklimnya tidak menentu antara musim penghujan atau musim kemarau, pada akhirnya saya tetap membudidayakan cabai di lahan persawahan tak ada hujan, akan tetapi metodenya kita lebih memanfaatkan bahan-bahan organik dan lingkungan yang ada di lingkungan sekitar dengan biaya yang paling semurah-murahnya. Karena dengan kondisi lingkungan yang tidak menentu itulah menjadikan pangan itu kan kalau kita keluarkan biaya cukup banyak, itu menjadikan modal kita akan keluar banyak. Dan pada akhirnya kalau kondisi tidak menentu, yang terjadi adalah akan rugi dengan sendirinya, ya kan kawan. Rugi dengan sendirinya sebagai akibat perubahan iklim, ya, yang tidak menentu tersebut. Nah, mensiasati hal semacam itu, kita kalau ingin membudidayakan di lahan yang kondisinya berubah-ubah, ya, antara ketika hujan dan tidak hujan, maka kita membudidayakan dengan biaya yang secara ekonomis semacam ini. Dan di sisi lain juga dengan penggunaan mulsa organik ini, ya kan kawan, itu selain nantinya mensiasati hal perubahan iklim semacam itu, kita juga memperoleh keuntungan, yaitu keuntungan wadah pakan dari si ternaknya itu bersih. Dan di sisi lain juga kan kawan, selain wadah pakan ternaknya bersih, itu lahan kawan-kawan semakin subur, ya, semakin subur sebagai akibat diberikan mulsa organik semacam ini, ya, semacam itu. Mengapa demikian? Karena mulsa organik semacam ini yang diperoleh dari bahan-bahan organik ini adalah makanan mikroorganisme yang berada di tanah, yang dimana nantinya mereka bisa berkembang biak dan nantinya akan menunjang biologi tanah, serta mulsa organik semacam ini kan kawan, itu juga akan memperbaiki sifat fisik tanah yang sebelumnya padat. Nanti kalau sering diberikan semacam ini, nantinya lama-kelamaan akan menjadi lebih gembur. Dan di sisi lain juga ini, ya, mulsa organik ini adalah seresa bekas pakan ternak, di mana seresa bekas pakan ternak itu berasal dari berbagai macam tumbuhan, tidak hanya satu saja, ya kan, tidak hanya tanaman dari padi, ya, bekas tanaman padi, melainkan ini dari berbagai macam tumbuhan, sehingga apa, kondisi nutrisi yang berada di seresa ini itu bermacam-macam, ya. Jadi istilahnya lengkap lah kan semacam itu. Jadi ketika kita menggunakan semacam ini juga akan memperbaiki sifat kimia tanah, ya, yaitu menjadi jauh lebih lengkap. Dan ini juga kan kelebihannya, ini juga ketika terkena air, ya, ketika terkena air itu kondisi untuk keringnya itu lama, ya kan, tergantung ketebalannya. Kalau semakin tebal itu semakin lama, dan ini semakin lama juga semakin menjadi pupuk, ya. Dan ketika menjadi pupuk itu juga dapat menunjang si tanaman yang kita budidayakan itu sendiri kan semacam itu. Dan ini kita ambil, kita taruh ke dalam karung, dan nantinya di lahan baru disebar, disesuaikan dengan
tanamannya semacam itu. Dan itulah kegiatan pagi hari ini. Semoga kawan-kawan yang memiliki ternak ya, jika ada seresa-seresa bekas pakan ternak itu bisa dimanfaatkan kan kawan, bisa dimanfaatkan dan dipergunakan, apalagi yang bagian bawah kanan. Nah ini bagian bawah ya, ini kemarin pakannya itu menumpuk hingga rata dengan ini kawan-kawan. Tapi ketika kita sudah gunakan ya itu kan jadinya semakin sedikit dan semakin bersih ya kan, semakin menurun kondisinya. Dan ini kan kawan, lihat kondisi bagian bawahnya itu sudah kayak gini kan. Ini dulu pada tumpukan serasa-serasa daun yang kering-kering yang tidak dimakan oleh si ternaknya. Ini lama-kelamaan jadi kayak gini kan kawan. Lama-kelamaan sudah memudar dan mecah dengan sendirinya ya, berubah jadi serbuk-serbuk kecil yang dimana ini hasil dari bekas pakan-pakan sebelumnya yang dimana rontok dengan sendirinya. Dan ini cocok banget untuk lahan kawan-kawan ya, semacam itu. Dan ini biayanya gratis kan kawan, kita ambil dari kandang ya kan gratis dan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun ya kan, hanya mengeluarkan tenaga dan membawanya ke lahan lah, semacam itu. Nah ini tergantung nanti kan kawan menaruhnya dengan ketebalan yang mau bagaimana. Belum lagi nantinya kalau sersa-sersa yang berada di bawah ini juga bisa dipergunakan nanti sebagai pupuk ya. Dan ini biasanya juga akan terdekomposisi dengan sendirinya dan itu berubah menjadi kayak gini kan ya. Nah ini saya kecil-kecil semacam ini kan. Dan ini yang saya bilang bahwasanya ini ya, ini tanaman itu ya, itu tidak hanya dari satu, ada dedaunan juga ya, ada kayak gini dari berbagai macam dedaunan, ada juga rumput, ada juga bekas padi. Nah ini kayak gini. Dan ini kondisi yang untuk dipakan ini itu kita pergunakan sebagai mulsa organik itu karena kondisinya kering kan tidak basah ya, tidak tercampur dengan serintil lah, semacam itu ya, atau kohe domba itu sendiri. Nah itu tidak tercampur dengan kohe tersebut, sehingga kondisi ketika diberikan ke lahan itu tidak panas ya kan kawan, tidak panas karena yaitu kan kawan, karena ini tidak tercampur dengan kohe yang fresh ataupun urin ya kan semacam itu. Ini kan hanya bekas makanan domba yang tidak dimakan oleh dombanya. Dan ini sangat-sangat membantu sekali bagi kami ya, petani kecil ya kan kawan, yang dimana mensiasati kondisi iklim yang berubah-ubah semacam ini. Dan oke kan kawan, itu dulu informasi mengenai kegiatan kami di kandang. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kawan-kawan untuk selalu mengambil hikmah dan manfaat dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.